Silahkan Bu Adawiyah dan Bu Rizka. Baik Bu, terima Ya Bu. kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat siang Bu. Maaf bisa minta waktunya sebentar? Waalaikumsalam. Iya Bu Rizka, boleh silakan masuk. Baik Bu, terima kasih. Ayo Bu Rizka duduk silakan. Ada yang ingin dibicarakan? Iya Bu, ada yang mau saya diskusikan dengan Ibu jika Ibu berkenan. Saya mau membicarakan supervisi yang akan dilaksanakan minggu depan Bu. Oh, dengan senang hati Bu Rizka. Jadi Bu Rizka mau berdiskusi terkait supervisi minggu depan ya? Kira-kira apa yang bisa Ibu bantu? Iya Bu, begini, saya akan melakukan bimbingan klasikal untuk disupervisi di kelas 8. Tema yang saya ambil motivasi belajar. Saya lihat akhir-akhir ini motivasi belajar anak-anak menurun Bu, apalagi setelah sholat zuhur, setelah makan siang, pasti mereka udah nggak semangat lagi sama belajar. Mereka bahkan memberikan label jam rawan Bu. Oh, seperti itu. Wah, itu bagus sekali kalau Bu Rizka punya rencana untuk memberikan layanan klasikal ya pada anak-anak seperti di jam-jam rawan seperti itu ya. Jadi Bu Rizka dalam percakapan ini apa harapan Bu Rizka yang ingin Bu Rizka capai dari Kalau diskusi saya sih kita harapan siang ini? saya setelah diskusi ini saya menjadi bersemangat Bu dan ada pencerahan gitu Bu apa yang harus saya lakukan supaya bisa membantu anak kembali bersemangat belajarnya. Oh, baik, jadi harapan Ibu dari diskusi ini, Ibu dapat mendapatkan pencerahan ya berkaitan apa yang ingin Ibu lakukan untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa. Baik, jika berbicara berkaitan semangat, kira-kira menurut Bu Rizka, anak-anak yang semangat belajar atau memiliki motivasi belajar tinggi itu yang seperti apa Bu Rizka? Eh, Menurut saya anak yang memiliki motivasi belajar itu anak yang mengikuti pelajaran dengan baik Bu dan tetap terlihat semangat dan antusias mengikuti pelajaran. Oke. Sejauh ini, apa yang sudah Ibu lakukan untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa? Seringnya sih saya melakukan berbagai macam pembaruan materi ya Bu, misalkan, seperti mencari tema-tema atau materi-materi yang terupdate di kalangan remaja Bu, tapi Iya. anak-anak masih tetap kurang semangat Bu. Oh, seperti itu. Wah, itu bagus sekali ya Bu Rizka ya, kalau Ibu sering memberikan materi yang up to date ya untuk anak-anak ya. Ya Bu. Kalau misalkan seperti itu Bu Rizka, jika Ibu skalakan semangat anak-anak saat ini nih ya, kita skalakan 1 sampai 10, kira-kira menurut Bu Rizka motivasi belajar siswa saat ini tuh ada di skala berapa tuh? Kalau khusus di kelas 8 ya Bu, skala Hmm. motivasi belajarnya itu di angka 6 Bu. Wah, dari cerita Bu Rizka, anak kelas 8 sedang sangat menurun ya motivasi belajarnya. Betul begitu, Bu? Iya Bu, betul banget, makanya saya pengen banget meningkatkan motivasi belajar mereka. Oke, jika sekarang motivasi belajar siswa ada di skala 6, setelah percakapan kita kali ini, Ibu ingin meningkatkannya di skala berapa, Bu? Saya optimis bisa naik di angka 8 Bu. Wah, luar biasa ya, optimis sekali Bu Rizka. Iya, Bu Rizka harus lebih semangat. Oke, kira-kira apa yang akan Bu Rizka lakukan untuk menaikkan skala tersebut? Saya sih niatnya selain memberikan materi yang terupdate di kalangan remaja, saya juga lebih banyak melakukan ice breaking gitu Bu, ice breaking-nya yang bergerak, biar Baik. anak nggak monoton berada di kursinya. Itu Oke, aja sih Bu. selain memberikan ice breaking, ada lagi nggak kira-kira rencana Bu Rizka? Oh iya, saya juga memakai video-video pembelajaran Bu, mau dari Gitu. YouTube ataupun koleksi video pembelajaran yang saya punya. Insya Allah akan membuat anak antusias belajar meskipun di jam-jam rawan. Wah, rencananya sangat keren sih menurut saya ya. Jadi memberikan video juga bisa meningkatkan tuh anak-anak ketika ngantuk, kalau nonton pasti akan ada semangat
kembali ya. Nah, kira-kira dari rencana Bu Rizka itu ada kendala nggak yang mungkin Bu Rizka pikirkan, wah ada kendala nih gitu? Ini Bu, ada sih, kan karena tidak semua kelas 8 itu memiliki sarana yang memadai ya Bu, seperti Mhm. tidak semua kelas ada aliran listriknya Bu. Oh seperti itu, oke. Jadi, menurut Bu Rizka yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala itu apa kira-kira? Kalau menurut saya sih, saya akan menggunakan lab komputer Bu, untuk melaksanakan layanan klasikal ini. Jadi, saya, meminta izin pada Ibu untuk menggunakan ruangan tersebut. Oh baik Bu Rizka, saya pasti akan mengizinkan. Selanjutnya untuk melaksanakan rencana Ibu ini, kira-kira siapa yang bisa membantu atau Ibu anggap dapat membantu Ibu lah untuk melaksanakan rencana tersebut? Pertama saya akan minta bantuan pada penanggung jawab lab komputer ya Bu, agar dibuatkan, jadwal untuk kelas saya di Mhm. sana. Kemudian saya juga akan minta bantuan sarana dan prasarana untuk menyediakan apa yang saya butuhkan Bu, alat-alatnya. Misalkan kabel kabel Mhm. panjang, infocus, seperti itu kira-kira Bu. Oke, rencananya sudah sangat baik ya Bu Rizka. Kegiatan ini kira-kira mau dilaksanakan mulai kapan Bu Rizka? Saya sih akan memulai kegiatan layanan klasikal ini Kamis besok Bu, Hmm. agar ketika pelaksanaan sudah dapat dikondisikan dengan baik. Oh, oke. Berarti dari apa namanya, setelah Bu Rizka menyiapkan, berarti Bu Rizka akan melaksanakannya di hari Kamis depan, seperti itu ya Bu Rizka? Berarti nanti Bu Rizka akan menghubungi orang-orang yang mungkin bisa membantu Bu Rizka tadi, seperti itu ya? Bu Rizka, kalau misalkan seperti itu, Kamis depan ini akan dilaksanakan, berarti apakah Bu Rizka sudah merasa mendapatkan ide-ide baru setelah diskusi ini? Iya Bu, dari diskusi ini saya mendapatkan solusi dari kebingungan saya. Karena di awal saya merasa, apa yang harus saya lakukan ya, karena Hmm. kelas tidak semua ada sarananya, tapi setelah saya melakukan diskusi ini, saya merasa terarah Bu, untuk melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan semangat belajar siswa di jam rawan. Begitu Baik. Bu. Nah, setelah diskusi ini rencananya Bu Rizka akan melakukan apa? Jadi maksudnya setelah ini Setelah akan mmm, ya, Eee, saya akan menyiapkan perangkat pembelajaran ya, Bu, seperti RPL, dan media pembelajaran yang bervariasi seperti video dan menyiapkan ice breaking-nya juga, Bu. oh oke baik. Jika nanti RPL-nya sudah siap, nanti, Ibu akan lihat dulu ya untuk, melihat kesesuaiannya lah seperti itu. Mudah-mudahan ketika saya supervisi Bu Rizka di minggu depan sudah ada peningkatan motivasi belajar siswa ya Bu Rizka. Nanti saya akan observasi pembelajaran Ibu di kelas, kemudian kita akan mendiskusikan ketercapaian pelaksanaan rencana tersebut di hari berikutnya setelah supervisi. Baik, Bu, terima kasih untuk waktunya. Saya sangat senang sekali bisa berdiskusi dengan Ibu Hmm. secara terbuka. Sekarang saya lebih bersemangat untuk melaksanakan pembelajaran dalam kelas. Sama-sama Bu Rizka, jika ada yang dibutuhkan jangan sungkan ya untuk mendiskusikannya dengan saya. Baik, Bu, kalau begitu saya pamit dulu ya, Bu, saya akan kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Iya, Assalamualaikum. sama-sama Bu Rizka. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Maaf Bu, bisa minta waktunya sebentar? Waalaikumsalam. Boleh, silakan Bu Adawiyah, silakan masuk. Baik Bu, terima kasih. Silakan duduk, Bu. Ada yang ingin dibicarakan? Iya Bu, jadi ini Bu, saya ke sini ingin mendiskusikan terkait supervisi yang akan dilaksanakan minggu depan. Eee, jadi saya masih ada kebingungan gitu Bu, tentang supervisi yang akan dilaksanakan itu. Oh iya, silakan Bu Adawiyah dengan senang hati. Jadi Ibu mau berdiskusi terkait supervisi minggu depan. Kira-kira apa yang bisa Ibu bantu? Iya Bu, jadi, ceritanya kan di dalam supervisi itu, saya akan melakukan bimbingan klasikal Bu untuk kelas 8.
Tema yang akan saya ambil itu adalah tentang peningkatan motivasi belajar siswa, Bu. Karena saya lihat akhir-akhir ini siswa itu tuh kayaknya motivasi belajarnya menurun, Bu. Apalagi kalau setelah sholat duhur ya. Mereka tuh apa ya kayak merasa nggak tahu merasa atau memang benar perasaan mereka gitu ya. Mereka tuh bilangnya capek, Bu. Kalau habis duhur tuh mereka sampai bilangnya jam-jam rawan lah gitu tuh, Bu. Iya 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 iya. Oh, jadi tentang terkait motivasi ya, bagus Iya, sekali itu, Bu. Jadi Bu Adawiyah akan melakukan bimbingan klasikal untuk kelas 8 tentang mhm. motivasi belajar siswa. Harapan Bu Ada sendiri setelah melakukan diskusi ini apa kira-kira? Ya, jadi harapan saya menjadi lebih bersemangat dan ada pencerahan gitu, Bu. Kira-kira kegiatan apa ya yang bisa meningkatkan motivasi siswa gitu dalam belajar di jam-jam rawan itu, Bu? Mhm. Ya, jadi harapan Ibu Adau mendapatkan semangat baru dan pencerahan berkaitan, dengan kegiatan yang akan Ibu lakukan untuk menumbuhkan Mhm. semangat anak. Jika kita berbicara berkaitan tentang semangat anak, kira-kira Bu Adawiyah memiliki motivasi belajar tinggi itu seperti apa ya? Menurut saya, anak yang memiliki motivasi belajar yang tinggi itu, Bu, ya, walaupun di jam-jam rawan ya, mereka tetap mengikuti pembelajaran dengan baik, antusias gitu kan. Nah, berarti masih ada motivasi belajar gitu, Bu. Menurut saya tuh itu ya, kalau anak masih punya motivasi belajar yang tinggi itu. Iya betul. Sejauh ini apa yang sudah Ibu lakukan untuk menumbuhkan motivasi belajar anak-anak, Bu? Biasanya sih, Bu, saya akan memberikan pembelajaran dengan materi yang terupdate gitu, Bu. Bagi remaja kan biasanya apa gitu kan, tapi ternyata materi-materi itu masih masih kurang gitu, Bu, untuk meningkatkan motivasi belajar siswa itu, gitu. Oke, iya. Bagus sekali tuh Bu Adawiyah. Jadi Ibu sering memberikan materi yang terupdate ya untuk anak-anak, luar Mhm. biasa. Eee, Apabila dijadikan skala nih Bu, 1 sampai dengan 10, kira-kira motivasi belajar siswa saat ini Ibu bisa menggambarkan tidak di angka berapa? Kalau saya lihat di kelas 8 ya, Bu, ya, ini kan saya khusus di kelas 8 nih, karena memang mereka Mhm, yang kayaknya masih kurang banget, maksudnya kayak menurun gitulah. Itu iya iya. kayaknya kalau saya skalakan tuh di skala 6 deh, Bu, kayaknya, semangatnya itu, motivasi belajarnya tuh. Oh, iya iya iya. Oke, dari mendengar cerita Bu Adawiyah ini, anak kelas 8 memang sedang sangat menurun ya motivasi belajarnya, betul gitu Iya, kan, Bu? betul. Betul banget, Mmm, Bu. Jadi memang sangat menurun lah dari apa yang saya, eee, lihat itu gitu kan. Makanya, Bu, saya pengen banget nih meningkatkan motivasi belajar siswa ini gitu kan, makanya saya pengen mhm, diskusi nih sama Ibu gitu. iya. Oke, jika sekarang motivasi belajar siswa ada di skala 6, Ibu ingin meningkatkannya di skala berapa, Bu? Kalau misalkan saat ini sih ya, memang kayaknya di skala 8 aja udah bagus banget sih, Bu. Jadi saya pengen pengen meningkatkannya tuh di skala 8 lah gitu. Minimal Mhm, anak-anak tuh motivasi belajarnya ada di skala 8. Tapi luar saya optimis biasa sih, Bu, heeh. optimis. Mhm. Sip, bener, Bu, optimis ya, Bu, ya? Oke. Iya. Kira-kira apa yang akan Bu Ade lakukan nih untuk meningkatkan skala tadi? Tadi kan saya niatnya dalam pembelajaran, apa namanya, bimbingan klasikal ini, saya akan memberikan, selain materi yang terupdate ya, Bu, ya, saya akan Mhm, memberikan berbagai macam ice breaking gitu, Bu. iya, Jadi, ice breaking yang mungkin nanti saya akan inilah gitu, cari dari mana gitu. mhm, oke. Mhm. Apalagi, Bu, yang bisa meningkatkan motivasi selain itu? Selain ice breaking, kan ice breaking juga sebetulnya sudah gerak-gerak gitu ya, tapi, Iya, saya juga pengen sih kayak memberikan video gitu, Bu, video pembelajaran gitu kan. Mungkin kalau dengan video itu mereka kan bisa menonton gitu, mhm eee, apa namanya, pembelajaran-pembelajaran melalui video kayak gitu, Bu, ya. Nah, mhm, saya yakin sih dengan menonton video ini bisa membuat anak-anak antusias, Bu, dalam belajar di jam-jam rawan ini. iya, oke. Kemudian kira-kira nih, Bu,
ada kendala nggak untuk melakukan apa namanya, untuk apa yang kendala yang Ibu pikirkan dalam melaksanakan kegiatan ini, Bu? Kendala sih pasti ada ya, Bu, ya. Seperti kan kalau di kelas 8 itu, Bu, ada beberapa aliran listriknya tuh yang nggak tahu nggak nyampe atau memang mati gitu, Bu, ya, di kelas 8 itu tuh. Iya, Jadi untuk menonton video kan pasti kita butuh aliran listrik ya, Bu, ya. Jadi itu mungkin salah mhm. satu kendala terbesar sih yang saya rasakan kayaknya, Bu. Iya iya, oke oke. Menurut Bu Adawiyah, yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut apa ya? Jadi karena saya ingin menonton video bersama anak-anak gitu, Bu, Mhm, jadi saya berpikirnya, eee, supaya bisa dilakukan, saya pengen menggunakan lab komputer gitu, Bu, untuk pembelajaran ini gitu. mhm. Baik Bu Adawiyah, Jadi heeh, eee, ini, Bu, jadi sekalian saya mau minta izin ya sama Ibu gitu untuk menggunakan oh ruangan iya, tersebut. iya iya, oke. Pasti Bu, silahkan silahkan dipergunakan fasilitas yang ada di Mmm, sekolah. Kemudian selanjutnya untuk melaksanakan rencana Ibu tersebut, yang Ibu anggap dapat membantu, kira-kira siapa Bu? pertama mungkin saya akan minta bantuan ke penanggung jawab Labkom ya, Bu, ya. Karena kan biasanya Mhm, Labkom ada aja yang pakai gitu. Jadi selama saya memberikan bimbingan klasikal ini, saya minta, penanggung jawab Labkom ini untuk, membuatkan jadwal gitu, Bu, khusus untuk kelas saya gitu. Terus mhm, kemudian saya juga akan, meminta bantuan kepada bagian sarana prasarana. Ini untuk penyediaan sarprasnya sih, Bu, kayak infocus gitu kan ya. Mungkin kan nanti saya akan iya, minta bantuannya atau kabel panjang yang nanti saya butuhkan. mhm mhm. Oke, rencananya udah sangat baik ya, Bu. Kalau untuk kegiatannya ini akan Bu Adawa lakukan kapan? Saya sih rencananya akan memulai kegiatan ini di Kamis besok, Bu. Jadi mulai Kamis saya sudah lakukan kegiatan, bimbingan klasikal ini, Bu. Tujuannya supaya ketika apa namanya, supervisi di minggu depan itu, saya Mhm? sudah bisa mengkondisikan gitu anak-anak di lab ini gitu tuh, Bu. Iya, oke. Baik Bu Adawiyah, setelah diskusi kita hari ini nih, apa yang kira-kira Ibu dapatkan? Setelah diskusi dengan Ibu saya merasa agak apa, Ibu ya, plong gitu ya, kayak rasanya, dapat pencerahan lah gitu. Tadinya kan saya bingung ya, Bu, ya, aduh apa ya kegiatannya gitu kan. Saya punya Iya, kegiatan tapi juga ada kendala gitu kan, Bu, ya. mhm, Ketika mhm, berdiskusi dengan Ibu saya punya solusi lah gitu untuk kebingungan saya ini gitu, Bu, ya, iya, gitu. oke. Setelah ini apa yang akan Ibu Adawiyah lakukan Setelah ini sih selanjutnya? mungkin karena ini kan hari Selasa nih, Mhm, untuk hari Kamis depan itu karena sudah mau mulai berarti saya akan menyiapkan, apa namanya, rencana pembelajarannya ya, Bu, ya. mhm, Terusnya kemudian saya juga akan menyediakan media pembelajaran tadi yang saya katakan, video-video gitu, Bu, terus iya, mungkin menyiapkan ice breaking juga gitu kan ya. mhm, mhm, iya. Jadi akan saya siapkan mulai dari sekarang lah setelah diskusi ini. Oke, baik Bu Adawiyah, jika RPP-nya sudah siap nanti, saya akan lihat terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan, ketika nanti saya supervisi, sudah ada peningkatan motivasi belajar siswanya ya Bu, nanti saya akan observasi pembelajaran Ibu di kelas. Kemudian kita mendiskusikan lagi ketercapaian pelaksanaan rencana yang sudah, Bu Adawiyah buat setelah kegiatan supervisi dilaksanakan. Seperti itu Baik, mungkin ya Bu? Bu. Iya. Bu, Mhm. terima kasih ya, Bu, buat waktunya. Saya sangat senang bisa berdiskusi sama Ibu. Diskusi Iya, terbuka ini nih kayaknya penting, Bu, bagi saya, ya mhm, orang-orang yang kayak, apa gitu ya, butuh solusi gitu, Bu. Jadi, dengan berdiskusi seperti ini saya merasa lebih bersemangat lagi, Bu, untuk, melaksanakan pembelajaran karena saya merasa ada dukungan gitu dari rencana saya ini gitu, Bu. iya. Iya, Bu Adawiyah, sama-sama, nggak usah sungkan ya, jika memang membutuhkan, diskusi lagi untuk mendiskusikan apapun terkait pembelajaran, silahkan, Baik, Bu. ruangan saya terbuka buat Bu Adawiyah dan buat semua. Iya, baik, Bu, terima kasih. Kalau gitu saya Iya pamit ke ruang guru, Bu. iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bu Ris. Ya. Kira-kira menurut Bu Rizka apa yang sudah berjalan dari percakapan tadi tuh yang sudah berjalan baik? Kayaknya kalau menurut saya sudah berjalan sesuai rencana lah ya. Maksudnya alur tirtanya sudah terlihat belum Bu menurut Bu Rizka? Alur tirtanya itu kan tujuan ya, tujuannya Hmm. udah, identifikasi, rencana, udah sih. Rencana aksi udah ya. Rencana aksi udah, tanggung jawab kan komitmen atau hasil yang dicapai untuk langkah selanjutnya, iya udah. Udah ya. Terus Itu juga udah ada lengkap dong ya. kayak setelah selesai diskusi kan kita mau ngapain gitu ya. Itu kan tanggung jawab ya untuk melaksanakannya itu. Berarti kalau kita lihat dari tadi nih, Bu Rizka sebagai coach nih menilai saya sebagai coach-nya tadi itu gimana? Ada yang apa yang kurangnya Mas, yang kurang? Kocinya ya, pas lagi jadi koci ya. Pas jadi coach dulu. Pas jadi coach. Apa ya? Sudah sesuai sih tahapannya. Tahapannya kan sudah sesuai ya. Jadi kayaknya nggak ada yang. Oh, berarti yang istilahnya yang sudah baik ini percakapan berjalan dua arah ya kan, interaktif ya. Terus juga kemitraan juga sudah Terjalin. terjalin. Jadi tidak Terus ada yang merasa digurui ya di situ kan ya. Karena kan si coach kan digali gitu kan untuk menemukan kompetensi dirinya lah gitu ya istilahnya ya. terus tidak menjas. Tidak menjudge. Terus tidak memberikan solusi, kan? Tidak memberikan solusi ya. Oke. Terus kalau yang kedua nih, apa yang masih perlu diperbaiki? Mungkin yang perlu diperbaiki itu masih kata-katanya masih agak kurang teratur ya. Kalau menurut saya coach ini waktu ketika coach mungkin ada yang apa nih pertanyaannya itu tuh yang kemarin itu mungkin ya. Pertanyaan berbobotnya udah ada tapi masih agak bingung gitu untuk mengungkapkannya nih gitu tuh kan. Kayak ada kebingungan ya, kayak ada rasa kebingungannya. Ini kita menilai diri sendiri apa bagaimana sih? Iya, maksudnya refleksinya kan sebagai coach dulu tadi tuh yang di awal. Nanti sebagai coachingnya ya berarti nanti aku yang itu gitu. Sebenarnya emang nggak jauh-jauh dari kemarin sih ya sebenarnya ya. Jadi coaching juga kan sama gitu ya. Oke nih, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Menurut Bu Rizka, kalau aku apa? Udah terbuka belum? Terus sudah mendengarkan secara penuh belum aku? Mendengarkan secara penuh. Ya fokuslah gitu ya kayak mendengarkan. Oh iya Hadir gitu. penuh gitu ya? Kehadiran Udah penuh. sih. Cuma kayaknya kalau realnya ya, kalau misalkan tanpa skenario ya, kan kita kan emang rada gemes ya. Jadi bisa jadi yang kita ajak bicara itu lama gitu jawabnya. Iya sih, sebagai coach ini pasti gemes sama coach ya, kan mikir-mikir pasti ya. Suwe gitu, jawabnya suwe. Jadi makanya nanti akan keluar pengen memberikan solusi kan Itu akhirnya dia, gitu. pengen Ya makanya memang harus ngebantu. benar-benar disiapkan pertanyaan berbobotnya itu tuh ya. Kalau yang nomor 3 ini nih, Mhm. apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence? Presence ini kehadiran penuh yang kemarin. Kehadiran penuh dan sebelum dan sesudah. Kalau di sini sih kan sebelum melakukan coaching mah kan biasa ya menyiapkan tempat yang nyaman kayak tadi itu ya. Terus ketika melakukan coaching kan mendengarkan secara aktif. Jadi kita mendengarkan dulu sampai nemu nih masalah yang diungkapkan tuh apa sih gitu kan. Ya. Terus mencatat. Nah, tadi itu kayaknya kita ini ya maksudnya catatan-catatan itu kan untuk mengingatkan kita tadi Bu Rizka nih ngomongin apa gitu kan. Kayak gitu. Udah sih, sebenarnya kalau langsung ketemu luring mah kayaknya udah langsung ada catatan juga. Tadi sempat nyatet juga tapi nggak kebaca juga ya catatannya.
mencatat. Heeh. Oh, ini Dicatat, terusnya kemudian memberikan pertanyaan berbobot. Pembicaraan Koci. Habis baterainya. Aduh, mana casan. Kirain, oh ya. Bukan diterapkan. Halo, Bu Ris? Hadir? Ya. Jadi nanti ini kan udah apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Mungkin tadi itu kan yang masih perlu ditingkatkan itu dalam memberikan pertanyaan berbobot itu kan harus apa tadi lebih apa ya, mekanismenya lah gitu ya istilahnya gitu. Berarti mungkin mekanismenya ketika memberikan pertanyaan itu apa ya, step by step-nya itu harus ini ya gitu tuh bisa Tahapannya. tahapan memberikan pertanyaannya itu ya. Jadi kayak sehingga tidak terulang gitu ya, maksudnya kayak ada pertanyaan yang berulang ya gitu ya. Jadi ini berarti di sini yang perlu diperbaiki adalah mekanisme tahapan ya memberikan pertanyaan itu. Jadi nanti yang perlu diperbaikinya itu dengan cara ya gimana sih, mungkin menulis pertanyaannya kayak gitu kali ya? Apa gimana cara memperbaikinya kira-kira, Bu Rizka? Biar nggak terulang ya, atau mungkin terloncat ya. Kan sebenarnya kalau kita coaching langsung itu kan pertanyaan tuh belum ada, karena kan kita belum tahu masalah yang akan Iya, dia ceritakan betul. ya. Gitu tuh. Cuma emang Nunggu kayak jadi nunggu. oh dia nih nanya ngomongin ini nih, maka kita harus langsung tahu nih, oh kita bertanya ini dulu nih gitu, biar nanti terarah gitu, ngerti nggak? Kayak kegiatan coaching-nya tuh kayak terarah sesuai gitu tuh, kayak hasilnya pas tek gitu tuh. Kayak gitu tuh ya. Kadang-kadang kalau ini kan kita kan terstrukturnya mah karena memang dibuat ya gitu ya. Iya. Tapi saya masih bingung juga tadi tuh kayak ada yang malah kayak keulang ya, pertanyaannya keulang gitu. Bikin skenario aja gitu ya. Mhm. Kalau aku sih biasanya benar-benar nyimak ya. Terus udah gitu kalau misalkan udah mentok, bingung, saya ulangin lagi apa yang dia ngomong. Kan, mau ikut bimbel tapi, waktunya nggak itu. Oh, jadi kamu mau ikut bimbel tapi nggak ada waktu. Menurut kamu kira-kira waktunya enaknya seperti apa? Gitu. Jadi diulang apa yang pertanyaan dia gitu. Itu kalau Heeh. udah mentok banget. Heeh. Iya sih, maksudnya kita mengulang pertanyaan atau kalimatnya dia gitu tuh ya sebenarnya gitu tuh. Iya Apa ya, gitu. maksudnya kayak ketika ada pertanyaan yang berulang itu kan nanti jawabannya kayak berulang juga kan otomatis ya? Iya nggak sih? Tapi Ya kalau jawabannya misalkan heeh, kalau heeh. misalkan si coaching-nya emang butuh kayak gitu mah nggak masalah sih. Maksudnya kayak pertanyaan yang kita udah tanya di atas gitu, kita tanya lagi gitu kan. Mhm. Kayak gitu tuh. Mungkin kayak, oh kita udah bertanya ini nih, mungkin kita juga harus fokusnya di situ ya, bahwa kita tuh udah nanya itu gitu ya.
Bener. Tapi kalau tadi sih enggak sih, karena mungkin sudah sesuai lah ininya gitu. Tapi yang saya lihat tadi sih kayak Bu Rizka juga udah sesuai, alur tirtanya udah, terus santai juga gitu kan. Kan terlihat kayak sayanya sebagai koci gitu, sudah bisa mengungkapkannya itu dengan bahasa saya sendiri ya gitu, enggak terlalu formal kan, kayak ke Bu Rizkanya gitu tuh. Nah, Walaupun Bu iya. Rizka ini kepala sekolah lah gitu ya. Kalau soal antah berantah. Kayaknya sih ini Ini udah. laporan dulu apa gimana? Oh, Bu Nina kalau sudah kita tuliskan refleksi ya Bu ya? Betul Bu Adalia, betul. Ya. Yang Menuliskan refleksi nanti diutarakan di main room. Apa? Oh di main room, nggak di sini Bu? Ya dituliskan dulu refleksinya 10 menit di breakout room, nanti di memaparkannya di main room. Jadi sepakat siapa nanti yang mau jadi memaparkan, tidak melengkapi seperti kemarin. Sekarang waktunya hanya 20 menit untuk Ya. semua kelompok. Ya. Ya. Oke, nanti dirimu aja ya. Berarti kita samain aja ininya mah. Nah, mungkin yang beda itu nanti ketika jadi koci, sebenarnya sih kalau kata aku mah sama aja yang kemarin itu tuh. Jadi koci juga, saya sudah merasa sama gitu tuh yang kayak kemarin gitu kan. Coba nih, yuk diulang lagi ya. Yo. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Pertama, terjalin kemitraan antara Iya. coach dengan koci sehingga tidak ada yang merasa digurui. Mm-mm. Terusnya yang kedua, percakapan berjalan dua arah, interaktif lah. Jadi si coach nanya, coachnya bisa menjawab kan ya, gitu tuh. Terus Nah, yang percakapan dua arah ya. iya, percakapan dua arah. Terusnya yang terakhir yang sudah berjalannya itu ya alur tirtanya sudah apa tuh terlewat, oh sih, sudah Sudah sesuai. sesuai dengan tahapan alur tirta. Oke ya, jadi percakapan yang dilakukan sudah sesuai dengan Sudah alur tirta. sesuai dengan alur tirta. Ya, gitu aja ya. Ya. Sudah sesuai dengan alur tirta. Oke, sekarang nih, apa yang masih perlu diperbaiki? Kalau kata saya mah tadi itu mungkin kayak bukan kebingungan sih, apa ya namanya, mekanisme atau apa sih, Boris kira-kira? Kalau aku tuh ketika menjadi seorang coach, aduh kenapa sih? Ya. Ketika menjadi, ntar, mana tadi untuk Saya memberikan pertanyaan berulang ya. ketika menjadi seorang coach, terkadang pertanyaan terbuka untuk coach sulit ditemukan. Gitu. Akan tetapi seorang coach harus selalu aktif mendengarkan. Apalagi tambahannya? Oh, tadi itu tuh kayak memberikan pertanyaan yang bukan berulang sih, jadi kayak pertanyaan yang udah ditanyakan sebelumnya gitu tuh. Kayak masih tadi itu udah ditanya ya gitu tuh. Tadi saya agak gitu sih ya pas jadi coach itu. Tapi kan bisa diimbangi dengan jawaban Bu Rizkanya yang berbeda, akhirnya bisa ini lagi gitu. Ya udah sih, kalau kekurangan mah cukup satu aja sih sebenarnya. Yang perlu diperbaiki ya. Yang perlu diperbaiki, karena nanti nih apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki, meningkatkan? Menyiapkan tempat yang nyaman, kemudian melakukan teknik stop terlebih dahulu. Terus apa lagi? Melakukan teknik stop. Aku gitu kan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh gitu sebelum dan saat melakukan coaching. Bukan yang terakhir, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki? Berarti kan kalau memperbaiki itu yang nomor 2 dong, apa yang masih perlu diperbaiki? Nah, untuk memperbaikinya kan apa? Kayak gitu kan? Lebih banyak berlatih, fokus mendengarkan orang berbicara, dan belajar dari video-video pembelajaran tentang teknik coaching. Agar lebih menggali ya, menggali apa sih, kan memberikan pertanyaan terbuka itu akan lebih menggali apa sih, perasaan, potensi ya gitu ya? Menggali masalah ya, perasaan,
potensi koci ya. Oke, sekarang yang dilakukan itu berarti apa? Apa tadi tuh? Lebih banyak berlatih. Membiasakan diri melakukan coaching. Ya, terusnya apa lagi Fokus tuh? mendengarkan orang berbicara. Lebih fokus ya, lebih aktif dalam mendengarkan. Jadi kita juga sebagai coach itu jangan lagi ada punya pikiran yang apa-apa gitu kan. Lebih aktif lah dalam mendengarkan, menggunakan rasa ya. Kemarin kan. Rasa. Oke. Kalau balik dari coaching, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Bu Rizka, apa yang Anda rasakan ketika di coaching? Kalau saya senang, bahagia karena dapat memfokuskan diri dan memfokuskan target ke depan gitu. Oke. Ya sih, Karena saya di juga coaching itu jadi kebuka gitu pikiran. Oh iya ya, ternyata harus ini gitu. betul. Jadi pada saat coaching tuh ya saya juga sama, kayak ngerasanya tuh kayak plong gitu tuh, bisa mengutarakan ya perasaan kita kan, permasalahan kita sama orang yang sebetulnya kan dianggap kita tuh kayak, ih mau ngomong gimana gitu ya sama kepala sekolah gitu kan. Iya. Lebih leluasa lah gitu. Terus juga merasa, ya tadi sih kalau kayak kemarin saya juga kayak merasa tertantang ya. Kayak ada pertanyaan, balik lagi pertanyaan ke kita gitu kan. Iya, jadi Wah, kan tapi tertantang kita sih. mikir gitu. Oh iya, Jadi harus pemikir juga ini ya. gitu. Heeh. Jadi kita malah jadi pemikir juga, kayak yang iya orang saya bisanya ini, ya udah saya lakukan ini gitu kan. Tapi mungkin dengan adanya dorongan kan kita jadi lebih semangat ya gitu tuh. Kan kalau kita kadang-kadang ngerasa kita ini nih udah bagus belum ya nih ya teknik kita nih gitu kan. Ketika kita diskusikan kan oh ternyata bagus menurut kepala sekolah juga gitu ya. Ya kan lebih nggak pede gitu kalau belum dilakukan baru mikirin doang tuh bisa nggak ya gitu. Tapi ternyata pas udah di coaching, oh iya ternyata bisa kok kayak gini gitu. Jadi kebuka gitu pikirannya tuh kebuka. Itu sih. 2 menit lagi.